Oke, untuk penjelasan hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan minggu kemarin, kan rencananya mau berbelok sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan di dalam RPS. Kenapa? Karena saya merasa bahwa untuk statistik mungkin akan diperlukan materi tentang integral tak wajar. Kenapa? Karena nanti mungkin dipakai pada saat StatMat untuk yang berkaitan dengan fungsi kepadatan peluang. Menyebutnya apa ya? Fungsi kepadatan peluang apa fungsi kerapatan peluang? Kalau bahasa Inggrisnya sih probability density function. Cuma kalau bahasa Indonesianya saya sudah agak lupa juga mana yang lebih sering dipakai. Nah, ya, dan seperti yang sudah saya sebutkan juga minggu kemarin, bahwa minggu ini kita nggak ada tugasnya ya, nggak ada tugas yang berkaitan dengan integral tak wajar ini, tapi gantinya akan ada kuis yang kuis tentang teknik pengintegralan. Cuma soalnya belum saya siapkan, baru dikasih slot kuisnya aja, kemungkinan kuisnya akan diadakan kalau nggak Jumat, Sabtu, supaya berbarengan dengan kelas B juga, itu pelaksanaannya. Oke, seperti biasa, kalau ada yang mau verifikasi kehadiran dengan memverifikasi ya kehadirannya minggu kemarin ya. Saya lihat terakhir pengumpulannya ada 31 orang. Saya belum lihat nih yang sekarang udah ada yang nambah apa belum. Ya, dan untuk keikutsertaan di UAS yang dihitung adalah kehadiran pada pertemuan 1 sampai ke 12. Jadi kalau misalnya ada yang merasa belum terisi, kurang dari 80% gitu ya, kehadirannya yang dilihat dari pengumpulan tugas, tapi rasanya sih pada ngumpulin semua ya, kecuali beberapa orang. Jadi harusnya sih aman. Gitu. Oke, saya mau share screen dulu ya. Ini materi kita hari ini tentang integral tak wajar. Kita lihat ya, kenapa sih namanya integral tak wajar? Terus kenapa ini perlu dibahas gitu di dalam kalkulus 2 ini. Oke, ini udah tampil ya layarnya? Apakah sudah muncul apa namanya PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, jadi di dalam statistik itu ada yang namanya probability density function. Ya ini namanya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau diterjemahkan langsung sih fungsi kepadatan peluang, tapi saya juga lihat ada yang menerjemahkannya sebagai fungsi kerapatan. Nah, kalau kita tahu fungsi kepadatan peluangnya, maka kita bisa mengetahui min dan varians dari distribusi yang probability density function-nya adalah fx. Rumus min-nya ada seperti ini, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x dikalikan fx dx. Kemudian variansinya adalah integral negatif tak hingga sampai tak hingga x dikurangi mu kuadrat kalikan dengan fx dx. Nah, jadi ya mungkin ini kalau ketemu di StatMat ya mesti punya tools buat menyelesaikan ini ya. Tuh. Nah,
kenapa dikatakan sebagai integral tak wajar? Saya mengingatkan kembali gitu ya, mungkin kita review waktu membahas tentang integral Riemann atau integral tentu, definisi dari suatu fungsi yang terintegralkan, ini adalah syarat pertama fungsinya harus terbatas. Dan pengintegralannya juga dilakukan pada selang yang terbatas, selang tutup dan terbatas ya, selang tutup dan terbatas A sampai B. Kemudian fungsinya ini juga harus fungsi yang kontinu, kecuali ya mungkin di sejumlah hingga titik pada A sampai B. Tapi meskipun dia boleh tidak kontinu, tapi tetap fungsinya itu harus terbatas. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita katakan fx-nya ini terintegralkan. Terus, kalau gitu gimana cara kita bisa menyelesaikan menghitung min ini gitu ya, menghitung min dan varian ini dengan batasnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, kedua bentuk ini yang kita katakan sebagai integral tak wajar, tapi tak wajarnya itu kenapa? Karena selang pengintegralannya tak terbatas. Jadi harusnya kan tutup dan terbatas, kalau ini mah tak terbatas. Tak terbatasnya di mana? Ya kalau kita lihat di sini tak terbatasnya tuh dari batas bawahnya tak terbatas, batas atasnya juga tak terbatas. Ada variasi lain untuk integral tak wajar ini, mungkin selang pengintegralannya tutup dan terbatas, tapi ternyata fungsinya yang tak terbatas. Itu. Ya, misalnya mau menghitung berapa sih integral dari 1 per X, tapi batasnya itu antara min 1 sampai 1. Itu min 1 sampai 1 kan tutup dan terbatas ya. Tapi kalau kita ingat 1 per X itu di titik nolnya kan menuju tak hingga dari sebelah kanan dan menuju negatif tak hingga dari sebelah kiri. Nah, jadi ya selang pengintegralnya tutup dan terbatas, cuma fungsinya yang tak terbatas. Itu juga termasuk permasalahan integral yang tak wajar. Oke, kita coba breakdown ya masalahnya. Kita coba lihat dulu yang selang pengintegralannya tak terbatas. Nah, di sini diberikan definisi dari integral tak wajar yang salah satu titik ujung selangnya ini tak terbatas. Berarti kan kemungkinannya itu ada dua. Kemungkinannya kan ada dua. Pertama batas bawahnya yang tak hingga, jadi diawali dari negatif tak hingga, atau batas atasnya yang tak hingga. Gitu ya. Jadi misalnya integral negatif tak hingga sampai min 1 gitu, 1 per X kuadrat dx. Ya, ini pada selang ini terdefinisi terus nilai fungsinya, karena kan 1 per X kuadrat ini tak terdefinisinya pada saat apa ya? X sama dengan 0. Gitu. Pada selang min tak hingga sampai min 1, ini kan enggak, X sama dengan 0 nggak ada di dalam sini ya, berarti aman. Kalau kita gambarkan gitu grafiknya, kayak gimana ya? Kayak gini lah. Pada saat min 1, nilainya 1. Nah, tapi kan kita nggak nyampe sini ya, dipotongnya cuma dari sini sampai ke sana. Selang pengintegralannya di sana. Atau sebaliknya, untuk fungsi yang sama, kita juga bisa menghitung integral 1 sampai tak hingga misalnya, dari 1 per X kuadrat dx. Jadi, katakanlah kita punya di sini, terus tuh ya, ke sebelah kanan. Nah, untuk menghitung dua bentuk integral ini, kan sebetulnya kita boleh nggak sih kita potong
Misalnya kita coba hitung, kalau integral 1 sampai 10 misalnya, 1/x² dx bisa dihitung nggak? Bisa kan ya? Karena ini kan berarti integral 1 sampai 10, x pangkat min 2 dx. Terus kalau pakai apa namanya aturan pangkat, ini jadi x pangkat min 1 dibagi min 1, terus nanti masukkan batasnya 1 sampai 10 gitu. Bisa ya? Terus geser lagi. Saya mungkin coret-coretnya di tempat yang ini aja ya. Supaya lebih leluasa space-nya. Jadi tadi ada bentuk integral minta hingga sampai b fx dx. Ini diberikan oleh limit a menuju negatif tak hingga integral a sampai b fx dx dan integral a sampai tak hingga fx dx diberikan oleh limit b menuju tak hingga a sampai b fx dx. Oke, ini rumusnya. Nah, tadi untuk mengilustrasikannya, misalnya kita ingin menghitung integral 1 sampai tak hingga dari 1/x² dx. Oke, saya gambarkan dulu. Nah, fungsi 1/x² ini kan nilainya pada saat 1 dia 1 ya. Pada saat 2 jadinya setengah. Enggak, 1/4 ya. Nanti pada saat 3 ini 1/8. Kecil banget ya. Oke, saya kasih warna lain. Aduh, maafkan atas ketidakmulusan kurvanya. Nah, gitu ya, ini 1/x². Oke, sebetulnya yang mau kita hitung adalah apa? Mulai dari sini kan ya, kurang ke pinggir. Miring. Dari mana? Nah, sebetulnya kita ingin hitung kan dari sini sampai terus ke sana, ke ujung sana. Bisa diperkecil nggak lainnya? Nah, teruslah sampai ke ujung, tak berhenti gitu ya. Kalau kita perhatikan tadinya kita bisa hitung sebetulnya kalau kita punya integral 1 sampai 10 dari 1/x² dx. Ya, ini hasilnya tadi. Hasil perhitungannya adalah min x pangkat min 1, atau saya tuliskan sebagai min 1/x dengan batas 1 sampai 10. Jadi hasilnya min 1. Ini salah nggak ya? Bentar. Oh, ya. Min 1/10 ditambah 1. Jadi berapa ya? 9/10, betul? Nah, terus kalau kita geser, ini masih bisa kita hitung. 1 sampai 100 misalnya ya. 1/x² dx. Misalnya kan sama juga. Min 1/x, masukkan batasnya 1 sampai 100. Ini hasilnya jadi min 1/100 ditambah 1. Jadi 99/100. Oke, kita geser lagi. Lebih jauh ke kanan. Misalnya 1 sejuta deh.
masih bisa kita hitung kan ya. Ini jadinya min 1 per X, masukkan batasnya 1 sampai sejuta, hasilnya min 1 per sejuta tambah 1. Hasilnya jadi berapa nih? 9-nya. Udah nggak? Udah 900, kurang 1. Ini mah baru 99.000. Nah, harusnya gini, 999.000 dibagi sejuta. Gitu. Oke, ini kalau ada yang mau melanjutkan gitu ya, langsung berapa? Integral 1 sampai 1 kuadriliun. Boleh. 1 kuadriliun itu berapa? 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 15. Bukan. Bisa salah ya. Anyway. Nah, kalau kita lihat berarti kan sebetulnya semakin ke kanan batas atasnya ini, batas atas tapi ke kanan. Ya semakin ke kanan batas pengintegralannya ini masih tetap bisa dihitung asalkan dia berhingga gitu. Terus kalau kita mau ngitung sampai ke tak hingga gimana? Ya udah kita bikin aja supaya limitnya itu gede banget, sangat-sangat besar menuju ke tak hingga. Dengan kata lain apa? Kita menuliskan integral 1 sampai tak hingga dari 1 per X kuadrat dx ini sebagai limit dari B menuju tak hingga integral 1 sampai B 1 per X kuadrat dx. Nah, berarti ini kan limit B menuju tak hingga 1 per X kuadratnya apa? Integralnya jadi min 1 per X, masukkan batasnya 1 sampai B. Jadi hasilnya adalah, saya ke bawah kan, limit B menuju tak hingga, substitusikan ya, min 1 per B tambah 1. Nah, silahkan keluarkan jurus-jurus untuk menghitung limitnya. Gimana caranya? Yang pertama, paling mudah substitusi ya. Perlu ditulis enggak? Kita tulis aja ya. Bahwa strategi untuk menghitung limit yang pertama dilakukan, dicoba dulu substitusi. Kalau ternyata hasilnya tak tentu T apa? Ada tak tentu, ada tak wajar. Jika substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, apa aja bentuk tak tentu teh? 0 per 0. Yang, karena 0 dibagi bilangan sesuatu kan hasilnya 0. Tapi sebaliknya, kalau bilangan apapun dibagi 0 jadi tak terdefinisi. Terus kalau 0 dibagi 0 jadinya gimana? Tak tentu gitu ya. Terus apalagi? Tak hingga bagi tak hingga. Berikan alasan yang sama. Terus 0 pangkat tak hingga. Tak hingga pangkat 0 rasanya ya. Terus apa? Tak hingga kurangi tak hingga. Saya lupa apa lagi. Rasanya ada satu yang dipangkatkan sesuatu ya. Saya lupa ya. Silahkan dicek kembali catatan kalkulus satunya yang tentang limit. Kalau ada, kalau saat kita substitusi menghasilkan bentuk-bentuk tak tentu, kebanyakan sih yang 0 per 0 atau tak hingga bertah hingga, kita dapat menggunakan beberapa strategi, misalnya difaktorkan dulu, terus kita bagi dengan faktor yang sama. Terus apa lagi? Kali sekawan.
Apalagi bagi dengan pangkat tertinggi, bagi dengan X pangkat N, yang ini pangkat tertinggi. Ya. Pangkat tertinggi. Dan satu lagi yang jurus andalan, L'Hopital. Ini S, H-nya nggak dibaca, S-nya nggak dibaca ya. Bacanya L'Hopital. Ya, L'Hopital itu yang apa? Yang kalau ini loh, pada saat kita punya limit X menuju C dari Fx per Gx, ini akan sama dengan limit X menuju C dari F aksen X dibagi G aksen X. Yang kita turunkan, atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan, terus kita substitusikan si titik limitnya. Gitu ya. Ini aturan L'Hopital. Cuma ini syaratnya ya harus bentuk tak tentu. Jadi jangan maksa misalnya limit X menuju 2 dari 2X per berapa X kuadrat misalnya. Ini kan sebetulnya kalau dengan substitusi juga kita bisa hitung. Jadinya apa? 4 per 4 gitu. 1. Tapi karena ingatnya pakai L'Hopital, ini tuh 2 dibagi 2X. Kan jadinya beda, ini mah 2 per 4,5. Gitu. Ya. Jadi L'Hopital ini yang diturunkan, bagian atas diturunkan, bagian bawah diturunkan juga. Ini hanya berlaku kalau pada saat kita substitusi menghasilkan bentuk yang tak tentu. Begitu juga strategi yang lain ya, misalnya membagi dengan faktor yang sama, ya itu mesti tak tentu dulu bentuknya, baru kita otak-atik. Atau dengan kali sekawan, atau kita bagi dengan X pangkat N-nya. Seperti itu. Oke. Jadi apa? Kita substitusilah ya, ini mah kita coba substitusi. Jadi ini kan limit 1 per B. Kalau B-nya sangat-sangat besar, kita lihat tadi ya, kayaknya sih semakin lama akan semakin mendekati ke 0, ya enggak? Kalau kita lihat ini 1 per 10 itu kan 0,1, 1 per 100 itu 0,01, 1 per sejuta 0,000001, gitu. Berarti semakin besar B-nya, dia akan semakin mendekati ke 0. Dengan kata lain, ya limitnya nanti jadi 0 tambah dengan 1. 1. Gitu. Ya. Seperti ini. Contoh pengerjaan dari integral tak wajar, tapi batas atasnya tak hingga. Gitu. Kita coba ya, gimana kalau tadi kan ngasih bentuknya 2, sama-sama 1 per X kuadrat, tapi yang satu batasnya min tak hingga sampai min 1, apalagi yang ini. Kita coba untuk yang satu lagi, menghitung integral min tak hingga sampai min 1 dari 1 per X kuadrat dx. Kayak tadi juga, kalau misalnya kita hitungnya, katakanlah min 10 sampai min 1, 1 per X kuadrat dx, ini hasilnya jadi apa? Saya salah nggak sih? Oh, enggak. Fungsinya tetap kan ya, ini jadi min 1 per X. Masukkan batasnya. Min 10 sampai min 1. Kalau ini disubstitusi, jadinya gimana? Min dari min 1. Min dari 1 per min 1 dikurangi dengan, pusing gak nih? 1 dibagi min 10. Oke, min kali min jadi plus ya, ini 1, terus min kali min, tetap min. 1 per 10, jadi 9 per 10. Kemudian kita coba geser lagi, misalnya min 100. Gesernya lebih ke sebelah kiri ya, jangan geser ke kanan, karena kan kita pengen mendekati ke negatif tak hingganya.
1/x kuadrat dx. Ini adalah rumusnya sama, min 1/x, cuma substitusinya ini yang berbeda, min 100 sampai min 1. Hasilnya jadi apa? Ini min 1/min 1, min 1/min 100, 1 kurangi 1/100, jadinya 99/100. Samain lah ya kita tadi dari tadi kan 1 juta ya, sekarang minus 1 juta. Min 1/x kuadrat dx, ini sama dengan min 1/x, masukkan batasnya min 1 juta, sampai min 1. Ya, tadi ini min 1/min 1, min 1/min 1 juta, hasilnya jadi apa? 1 kurangi 1/1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, berarti kita sekarang coba lihat kalau misalnya kita akan hitung dari min hingga sampai min 1, fungsinya 1/x kuadrat dx, ini boleh kita dekati gitu ya dengan suatu bilangan. Kita buat limit a menuju negatif hingga, berarti a-nya adalah bilangan yang sangat-sangat kecil, kita bergerak semakin ke sebelah kiri garis bilangan. Terus ini integral a sampai min 1, 1/x kuadrat dx. Hasilnya jadi apa? Hasilnya menjadi min 1/x, masukkan batasnya. Oh, limitnya ketinggalan. Limit a menuju negatif hingga dari apa? Min 1/x, masukkan batasnya a sampai min 1. Tutup. Ini jadinya apa? Masih tetap limit a menuju negatif hingga dari, substitusikan ya, min 1/min 1 kurangi 1, sebentar, min dari min 1/a. Jadinya apa? Jadinya adalah limit a menuju negatif hingga 1 tambah 1/a. Gitu. Substitusi aja ya. Kalau a-nya sangat-sangat kecil, tadi kita lihat pada saat batas bawahnya min 100, itu kan jadinya 0,01 pada saat batas bawahnya min 1 juta, jadinya min 0,000001. Jadi semakin ke kiri, semakin mendekati ke sebelah kiri garis bilangan, ya nanti akan semakin mendekati 0. Gitu. Jadi ya ini nanti akan cuma negatif ya. 1 kurangi 0 sama aja 1. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah seperti apa yang sudah dipelajari di kalkulus 1, yang namanya limit itu tidak selalu ada. Ya, suatu limit dikatakan ada kalau nilainya ya ada dan berhingga gitu ya. Dikatakan ada itu apa? Kalau limit kiri dan kanannya sama gitu ya. Bisa jadi nanti saat kita hitung ternyata limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kemudian kemungkinan lain adalah bisa jadi nanti saat kita hitung limit nilainya tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, pada saat limitnya tidak ada atau tak berhingga, maka kita katakan integral tak wajar ini adalah integral tak wajar yang divergen. Artinya apa? Yang nggak bisa kita hitung nilai integralnya. Tapi kalau nilai limitnya ada dan berhingga, kita katakan bahwa integral tak wajar ini adalah integral tak wajar yang konvergen. Saya kasih notes-nya. Ini merupakan integral tak wajar yang konvergen. Yang ini juga, ini yang mana ya?
Ini yang itu. Nah, ini juga kita katakan integral tak wajar yang konvergen. Contohnya yang divergen kayak gimana ya? Kita lihat ada nggak di sini? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Atau mau dipelajari dulu? Saya harus ngeset Zoom buat anak saya dulu. Izin dulu ya, 5 menit, 10 menit. Silahkan dipelajari dulu yang mana. Yang ini deh. Oke. Izin dulu ya, sebentar. Kita lanjutkan ya. Rasanya ini udah ada juga ya tulisannya. Nah, ini. Kalau limit di luas kanan ada dan berhingga dikatakan bahwa integral tak wajarnya adalah integral yang konvergen. Tapi kalau tidak, maksudnya apa tidak ada atau tidak berhingga, maka integralnya dikatakan divergen. Nah, ini contohnya. Tapi kalau sebetulnya perhitungan integralnya sendiri di luar pada saat substitusi batasnya ya, ini teknik pengintegralannya sih sama aja dengan apa yang sudah kita bahas gitu, terkait dengan teknik-teknik pengintegralannya. Oke, kita coba lihat dua contoh yang ada di sini. Misalnya, sekarang kita punya ini ya, fungsinya adalah x pangkat min x kuadrat. Mana yang tak hingganya? Batas bawah. Oke, kita tuliskan dulu batas bawahnya. Iya, ini sebenarnya tidak harus selalu pakai huruf A atau B ya, boleh aja pakai huruf yang lain. Misalnya kita buat T menuju negatif tak hingga dari integral T sampai min 1 x pangkat min x kuadrat dx. Ini boleh, nggak masalah. Nah, kalau kita punya seperti ini berarti sepertinya sih kita perlu memilih U-nya adalah min x kuadrat sehingga du-nya adalah min 2 dx. Dengan kata lain ini min setengah du sama dengan dx. Substitusikan ini semua. Batas pengintegralannya gimana? Mau diganti dulu boleh. Maksudnya gimana? Berarti kalau kita punya pada saat namanya x sama dengan t, berarti u-nya kan menjadi min t kuadrat gitu ya. Pada saat x-nya sama dengan min 1, u-nya jadi apa? U-nya adalah min 1 kuadrat. Min 1. Coba ubah ya. Jadi sekarang apa yang kita punya? Limit t menuju negatif tak hingga, integral batas bawahnya menjadi negatif t kuadrat, batas atasnya menjadi min 1 tetap. Terus integralnya jadi min setengah. Saya langsung pindahkan ke depan. Pangkat u du. Atau ini limit t menuju negatif tak hingga dari apa? Min setengahnya tetap. Pangkat u integralnya ada pangkat u juga. Masukkan batasnya min t kuadrat sampai min 1. Oke, saya lanjutkan ke sebelah sini. Limit t menuju negatif tak hingga. Sekarang kita substitusikan min setengah pangkat min 1 kurangi min setengah pangkat min t kuadrat. Kurungnya berapa? 2 ya. Jadi limit t menuju negatif tak hingga. Ini jadi pangkat min 1 itu berarti 1 per e ya. Min 1 per 2e. Ini jadi gimana? Min kali min jadi plus ya. Plus terus ini jadi 1 per pangkat t kuadrat. Gitu. Substitusi.
substitusi biar apa? Ini berarti, kalau substitusi jangan ditulis lagi limitnya ya. Min 1/2 E-nya tetap, karena ini kan nggak ada T-nya. Terus, kalau negatif dikuadratkan kan jadi positif ya. Berarti jadi ini 1/E pangkat tahingga dikuadratkan tahingga juga gitu ya. Tahingga kali tahingga ya pasti tahingga juga. 1 dibagi E pangkat tahingga berarti E-nya gede banget gitu ya, dipangkatkannya banyak banget. Kembali lagi ini akan menuju ke 0. Jadi ini hasilnya adalah negatif 1/2 E. Konvergen? Ya, karena ini B hingga. Ya. Ini beda ceritanya kalau pangkatnya ini bukan T kuadrat, melainkan T. Udah nggak? Ya. Kenapa kalau E-nya pangkat T aja? Karena nanti kan jadinya E pangkat negatif tahingga ya. 1 dibagi E pangkat negatif tahingga. Berarti itu kan sama aja dengan E pangkat tahingga. Gitu. Terus jadinya gimana? Ya kalau itu tahingga juga. Itu baru jadi divergen gitu ya, integralnya. Gitu. Saya pernah nulisin nggak ya? Sebenarnya ini biasanya tidak dituliskan sih. Maksudnya gimana? E pangkat negatif tahingga kuadrat gitu. Saya tidak seharusnya menuliskan seperti ini. Kenapa? Karena ya ini kan sebetulnya bukan pas di tahingganya ya, tapi kan mendekati. Ya ini mungkin biar lebih gampang. Bayangin aja. Ya nanti 0 gitu ya. Ini buat ngebayangin aja. Tapi sebetulnya nggak boleh ya nulis kayak gini. Kenapa? Karena tahingga itu bukan bilangan. Jadi ya sebetulnya kita nggak boleh mensubstitusikan dengan tahingga. Ini maksudnya kita kita akan mensubstitusikan bilangan yang sangat-sangat besar atau yang sangat-sangat kecil untuk menghitung limit. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contohnya ini. Saya lanjutkan dulu ke contoh berikutnya. Nah, sekarang gimana kalau kita punya integral 0 sampai tahingga dari sin x dx? Oke. Sekarang yang tak terbatasnya adalah batas atasnya. Kalau nggak mau pakai A dan B, boleh aja ya pakai T. Dan kita buat sama aja gitu, mau yang mana yang tahingganya, mau batas atas atau batas bawah. Jadi ini integral 0 sampai T sin x dx. Berarti ini adalah limit T menuju tahingga dari integral dari sin x adalah min cos x. Ya. Batasnya dari 0 sampai T. Berarti ini adalah limit T menuju tahingga dari min cos T dikurangi min cos 0. Ini adalah limit T menuju tahingga dari min cos T. Min kali min jadi plus, cos 0 adalah 1. Oke. Yang jadi masalah adalah, kalau kayak gini aja, lihat kayak gini kan kayaknya wajar aja ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah, pada saat T-nya menuju tahingga, berapakah nilai cos T? Betul sih, cos T selalu berada di antara min 1 dan 1. Tapi yang jadi masalah adalah dia kan naik turun terus gitu, sampai ujung juga dia akan terus naik turun. Ujungnya di mana? Apakah di atas, di bawah, di tengah-tengah? Ya, kita nggak tahu. Tuh. Dan kalau kita ingat kembali ya, kalau pengertian limit itu kan sebetulnya menuju ke satu titik. Nilai kosinus apakah menuju ke satu titik? Enggak ya. Dia terus aja naik turun terus gitu. Jadi gimana? Jadi ya oke, ini bisa kita tuliskan sebagai negatif dari limit T menuju tahingga. Saya tulis apa?
Itu bisa dihapus. Dari coste, ini nilai limitnya ya, ditambah 1, karena limit T menuju T hingga dari 1 adalah 1. Nah, ini divergen. Kenapa? Karena limit T menuju T hingga dari cos T ini tidak ada. Nah, tidak menuju ke satu titik. Tuh. Karenanya ketinggalan. Nah, ini contoh yang integral yang divergen. Integral tak wajar yang divergen. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan bahasnya yang konvergen terus. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ini ada nggak ya di SMA? Saya nggak ingat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oops. Oke. Saya paman semua ya. Kita lanjutkan deh. Ibu, Ya. berarti kalau misal kayak gini yang cos T ini, berarti untuk hasil akhirnya kayak gini aja apa gimana, Bu? Iya, hasil akhirnya adalah divergen. Kenapa? Ya karena itu tadi nilai limitnya nggak ada. Atau misalnya pada saat kita punya nilai limitnya itu jadi tak hingga. Ya berarti kesimpulannya adalah integral ini divergen. Kenapa? Karena limitnya tak hingga. Itu. Oke. Ya. Makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut. Tadi yang kita lihat adalah salah satu batasnya aja yang tak hingga. Nah, terus gimana kalau kita tadi mau ngitung kayak min, ya, yang batas tak hingganya itu batas bawah dan batas atas sekaligus. Nah, kita bisa memanfaatkan sebetulnya sifat penjumlahan selang nih. Tapi kembali lagi syaratnya harus dipenuhi dulu, yaitu kalau misalnya kita punya integralnya dari batas negatif tak hingga sampai 0 fx dx-nya konvergen, kemudian integral dari 0 sampai tak hingga fx dx-nya juga konvergen, maka kita dapat menghitung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx. Dan hasilnya seperti ini ya, bahwa ini memanfaatkan sifat penjumlahan selang. Yang perlu jadi catatan di sini adalah ini sebetulnya tidak harus 0 ya, boleh menggunakan titik lain yang mungkin lebih mudah dihitungnya daripada 0. Misalnya apa? Misalnya mau menghitung katakanlah integral apa ya? Integral apa ya? Nggak kebayang. Misalnya diperlukan titiknya itu 1 gitu yang lebih gampang dihitungnya. Jadi kita membuat integral jadi minus tak hingga sampai 1, 1 sampai tak hingga gitu. Asalkan tetap memenuhi kaidah penjumlahan selang ya. Jadi batas atas di sini dan batas bawah di sini juga sama. Gitu. Yang perlu hati-hati adalah kalau ada salah satunya aja yang divergen, otomatis yang integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga juga divergen. Oke, kita lihat contoh di sini. Nah, ini kayaknya harusnya fungsi kepadatan, saya nggak tahu. Biasanya pakai apa sih? Kerapatan apa kepadatan? Jadi ini adalah probability density function yang jenis Cauchy. Gitu. Rumusnya seperti ini, fx-nya adalah kerapatan apa kepadatan. Rumusnya fx-nya adalah k dibagi 1 plus x kuadrat. Itu kan kalau fungsi kepadatan peluang itu kan bentuknya selalu kayak gini ya. Ini kalau distribusi normal kan ya kayak gini. Jadi dia mengumpul di tengah-tengah gitu kan. Dia membesar di tengah terus semakin ke kanan dan ke kiri
semakin kecil peluangnya nanti semakin mendekati 0 gitu. Tapi yang menjadi patokannya adalah jumlah dari semua, itu namanya apa ya? Aduh maaf, statistika saya berkarat banget. Total jumlah dari peluangnya itu kan harus 1 ya. Gimana? Lupa lagi saya. Ya kalau di dalam kalkulusnya sih, jadi luas daerah ini harus 1 gitu. Mau distribusi normal, distribusi binomial, distribusi apa lagi? Poisson. Ya. Ini grafiknya kan kurang lebih seperti ini juga, dia berkumpul di tengah. Mungkin nanti ada yang skew itu apa ya? Ada yang digeser sedikit gitu kan ya? Apa namanya? Yang ngumpulnya mungkin ada yang agak di tengah, agak ngumpulnya sih biasanya di tengah. Cuma kadang ada distribusi yang nilai-nilainya itu berkumpulnya agak ke kiri atau agak ke kanan. Nah, tapi tetap nanti kalau secara kalkulus sih luas daerahnya itu 1. Total jumlah peluangnya itu harus 1 kan ya. Kayak apa? Ya, saya nggak tahu, mungkin mahasiswa statistika lebih jago ya daripada saya. Anyway. Nah, jadi ceritanya ini ada fungsi kerapatan peluang Cauchy yang rumusnya seperti ini fx-nya, dengan batasnya adalah minus tah hingga sampai tah hingga. Gitu. Nah, terus kita akan coba berapa sih nilai K-nya supaya luas daerahnya ini menjadi 1. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Saya pindah ke sini ya, karena space-nya di sini nggak cukup. Sebelah mana bilangnya ke sini ya. Saya pindahkan dulu ini. Oke, jadi tadi apa PDF Cauchy ya? PDF apa? Probability density function. K dibagi 1 plus X kuadrat, betul ya? Pada selang min tah hingga sampai tah hingga. Tuh. Terus kita pengen tahu K-nya berapa agar totalnya jadi 1. Total peluangnya harus 1. Gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita hitung dulu dong. Integral min tah hingga sampai tah hingga dari K dibagi 1 plus X kuadrat ini berapa sih? Dan nanti ini tuh ujung-ujungnya sih harus akan sama dengan 1. Nanti kita cari K-nya berapa. Terus gimana? Oke, ini pakai apa ya? Ini K-nya. Oh, kita pecah 2 dulu ya. Jadi apa? Jadi integral min tah hingga sampai 0 gitu. 0 boleh nggak? Boleh ya. Untuk definisi semua. Dx-nya ketinggalan. Ditambah dengan integral 0 sampai tah hingga K dibagi 1 plus X kuadrat dx. Ini nanti ya. Nah, terus gimana kita buat limitnya juga kayak tadi, misalnya limit dengan pakai T ya, karena nanti akan ada 2 buah nilai ini yang mau kita misalkan, satu sebagai negatif tah hingga, satu sebagai tah hingga. Jadi yang ini mungkin kita misalkan A menuju negatif tah hingga, integral A sampai 0, K dibagi 1 plus X, ini kuadratnya ketinggalan. Ada penampakan integral, integral. Limit B menuju tah hingga, integral 0 sampai B. K dibagi 1 plus X kuadrat dx. Iklan dulu ya sebentar.
Oke. Iklannya udah selesai. Mari kita lanjutkan. Jadi gimana ini teh ya? Oke, K-nya boleh keluar kan ya? Ini jadi K limit A menuju negatif hingga integral A sampai 0 dari 1 dibagi 1 plus X kuadrat dx. K-nya juga ini boleh keluar lagi. B menuju hingga integral 0 sampai B. K dibagi 1 plus X kuadrat. Kok K lagi? Satu ya. Karena K-nya udah kita keluarkan. Oke. Terus kalau 1 dibagi 1 plus X kuadrat, ini hasil integralnya adalah inverse tangen. Limitnya ketinggalan ya, saya lupa nulis. K-nya kita kumpulkan aja deh semua di luar. Limit A menuju negatif hingga dari inverse tangen X. Betul nggak? Satu. Ya. X. Masukkan batasnya sampai 0, ditambah limit B menuju hingga inverse tangen dari X. Masukkan batasnya 0 sampai B. Terus ini K, ini tetap ya, limit A. Terus ya, negatif hingga inverse tangen 0 dikurangi inverse tangen A. Ditambah limit B menuju hingga dari inverse tangen B kurangi inverse tangen 0. Ya, mari kita jabarkan. Substitusi dulu inverse tangen 0 itu apa ya? Inverse tangen 0 itu 0 ya, karena tangen 0 kan 0. Saya bikin ini dulu. Ini sin konstan 0 pi per 2 pi 3 pi per 2 0 1 0 1 0 hingga 0 1 0 0 1 X 1 0 hingga negatif negatif negatif. Jadi inverse tangen 0 kita ngambilnya yang ini ya, limit A menuju negatif hingga dari 0 kurangi inverse tangen A ditambah limit B menuju hingga dari inverse tangen B kurangi 0. K. Nah, sekarang kita bisa substitusikan ya yang inverse tangennya. Sebentar. Ini harusnya kita ngambilnya yang di belakangnya ya. Jadi apa namanya? Minus pi per 2 ya, minus pi per 2. Ini kan jadinya min 1, 0, minta hingga juga. Saya lupa mengenakan apa namanya pembatasan fungsi sinus, kosinus, dan tangennya ya, sesuai apa yang udah kita bahas di pertemuan ke-8. Jadi ini apa? Jadi ini kan hasilnya negatif, inverse tangen dari negatif hingga adalah minus pi per 2, ditambah inverse tangen dari hingga pi per 2 kurang 0. Jadi hasilnya apa? K dikalikan pi per 2 tambah pi per 2 pi. Gitu. Nah, terus ini perlu dijabarkan, bisa dipahami? Saya tandain aja lah ya. Ini kan tangen dari negatif hingga. Ini adalah yang ini. Saya pakai warna lain.
Yang ini adalah inverse. Oh, inverse-nya ketinggalan. Inverse tangan dari hingga itu yang ini. Per 2. Nah, udah menjawab pertanyaan belum? Belum ya, karena kan kita ingin mencari nilai K-nya berapa kalau gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa integral dari negatif hingga sampai hingga K dibagi 1 plus X kuadrat dx, ini harus sama dengan 1. Integral ini nilainya adalah K kali Pi, harus sama dengan 1, berarti K-nya harus 1 per Pi. 1 per Pi berapa berarti sekitar 1/3 ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan integral dengan batas negatif hingga sampai hingga, dan ini kita kenakan pada probability density function. Itu ya lebih jauh lagi kalau mau ya nyoba ngitung min-nya ya. Jadi kalau ini kan cuma menghitung apakah betul kapan luasnya memang betul-betul 1 gitu ya, supaya memenuhi syarat sebagai probability density function. Tapi kalau misalnya kalau gitu nilai min dari distribusi ini apa? Nilai min-nya kita mesti ngitung mu-nya integral min hingga sampai hingga. Nulis hingga tapi dari apa? X dikalikan fx ya. Dx. Nah, ini kalau ada yang penasaran mencari mu-nya kayak apa, silahkan dicoba. Gampang apa susah ya? Harusnya cukup gampang ini. K-nya kan tadi kita udah dapat ya. K-nya itu adalah berapa? 1 per Pi ya. K-nya 1 per Pi. Berarti ini integral min hingga sampai hingga X dikalikan 1 per Pi dibagi 1 plus X kuadrat dx. 1 per Pi-nya bisa kita keluarkan. Mulut berkata Pi. Sinyalnya kurang sinkron ya di otak. X dibagi 1 plus X kuadrat dx. Dan ini berarti kita pilih kalau misalnya U-nya sama dengan 1 plus X kuadrat, du-nya adalah 2X dx, maka integral ini menjadi 1 per Pi. Harus kita pisahkan dulu ya, maaf saya lupa. Integral min hingga sampai hingga, kok hingga lagi ya? No, X dibagi 1 plus X kuadrat dx ditambah integral 0 sampai hingga X dibagi 1 plus X kuadrat dx. Nggak muat juga kayaknya. Limit X menuju negatif hingga integral A sampai 0, X dibagi 1 plus X kuadrat dx, ditambah limit B menuju hingga dari integral 0 sampai B, X dibagi 1 plus X kuadrat dx. Nggak cukup tempatnya. Saya pindah ke atas lagi deh. Ini jadinya 1 per Pi. Limit A menuju hingga. Integralnya jadi apa nih? 1 plus A kuadrat. 1 setengah 1 per U du. Ditambah limit B menuju, ini ketinggalan negatifnya, integral 1 sampai 1 plus B kuadrat, 1 per 2, 1 per U du. Jadi 1 per Pi, limit A menuju hingga
ln mutlak. Setengahnya kita keluarkan aja ya. Ln mutlak U, masukkan batasnya 1 plus A kuadrat sampai dengan 1. Oh, minnya gimana nih? Bisa nggak ya? Kayaknya bisa. Kayaknya bisa kita coba. Ini setengah. Limit B menuju T hingga ketinggalan lagi ini negatifnya. Ini juga sama penduruan mutlak. Batasnya tempatnya udah maksa ini ya 1 sampai 1 plus B kuadrat. Oke, terus kita substitusi 1 per Pi, 1 per 2. Ini terjadi apa? Ln 1 dikurangi ln 1 plus A kuadrat. Tanda mutlaknya boleh hilang ya. Kenapa? Karena ini kan positif, ini juga positif. Kok tandanya kurang ya? Harusnya tambah. Ditambah ln limitnya ketinggalan. Limit A menuju negatif T hingga. Ini jadi ln apa? Ln 1 plus B kuadrat min ln 1. Jadinya apa? Jadinya 0. Kenapa? Karena ini dan ini saling menghilangkan nantinya. Dicoba aja sendiri ya menjabarkannya. Kenapa? Karena ln dari 1 plus A kuadrat ditambah ln dari, ini kan negatif, ini positif. Kalau kita substitusikan bilangan yang sama, misalnya saya nggak langsung substitusikan T hingganya, tapi saya substitusikan min C untuk yang kiri dan C untuk yang kanan. Ini tuh kita akan, kalau ln 1 kan 0 ya. Ini ln 1 juga 0. Terus tadi mau ngapain? Nah ini min ln dari 1 ditambah min C kuadrat. T hingganya saya ganti dulu dengan C. Aduh, ini ya. Ditambah dengan ln 1 ditambah C kuadrat. Ini kan hasilnya min ln 1 plus C kuadrat ditambah ln 1 plus C kuadrat. Gitu. Jadi pada akhirnya ini akan saling menghilangkan. Ingat, kita tidak betul-betul memasukkan T hingganya ya, tapi kita mendekati dengan bilangan yang sangat-sangat besar. Makanya saya boleh menuliskannya seperti ini. Ini kan jadinya 0. Jadi ya pada dasarnya ini adalah setengah kali ln 1 setengah kali 0 dikurangi setengah ln dari 1 plus A kuadrat ditambah, saya ketinggalan setengahnya di sini, dan limitnya juga ketinggalan. Aduh, maksa banget ya nulisnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini setengah kali limit B menuju T hingga dari ln 1 plus B kuadrat dikurangi setengah ln 1. Jadi setengah kali 0. Yang tersisa kan 2 suku ini ya. Setengah ln limit setengah limit A menuju negatif T hingga ln 1 plus A kuadrat ditambah setengah limit B menuju T hingga ln 1 plus B kuadrat. Yang mana kalau kita gantikan T hingganya dengan menggunakan C gitu, ini misalnya limit min C, ininya C, hasilnya akan seperti ini. Ya, sama-sama 0 saling menghilangkan. Dia distribusi Cauchy ini
dengan K sama dengan 1/Pi, min-nya adalah 0. Variansinya silahkan dicoba cari sendiri ya. Mungkin harus lebih panjang dan ya mungkin nanti ketemunya di kuliah StatMat. Kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya apa dengan yang salah satu batasnya ini tinggal kita pecah aja ya menjadi 2 suku seperti menggunakan apa namanya? Seperti menggunakan sifat penjumlahan selang. Gitu. Ingat tempat motongnya tidak harus di 0 sih, boleh di tempat lain juga asalkan sama-sama berhingga. Nah, yang berikutnya adalah integral tak wajar, tapi sekarang fungsinya yang tak hingga. Nah, kalau di sini diperlihatkan 2 bentuk, misalnya dia itu fungsinya akan bernilai tak hingga pada salah satu ujung selang saja. Misalnya, kita menghitung integral min 10 sampai 0 dari 1/x dx. Nah, ini kan kalau kita gambarkan, maksudnya kayak apa? Kayak gini kan ya. Semakin mendekati 0, dia akan semakin mengecil menuju ke negatif tak hingga. Gitu. Jadi ya, kalau pada saat min 10-nya sih aman kan. Kenapa? Karena berarti nilainya adalah min 1/10 fungsinya. Tapi pada saat 0 ini didekati dari sebelah kiri, dia akan menuju negatif tak hingga. Nah, pada saat kita punya seperti ini, maka kita bisa menuliskan integral A sampai B. Gitu. Kalau batas atasnya yang membuat fungsinya tak berhingga, kita buat ini menjadi T mendekati B dari sebelah kiri. Hati-hati membedakannya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Gitu. Kalau batas atasnya yang membuat tak hingga, kita dekati dari sebelah kiri. Tapi kalau batas bawahnya yang menuju tak hingga, kita dekati dari sebelah kanan. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau didekatinya dari sebelah sini mah nggak bisa kan ya, bukan itu selang yang mau kita hitung. Seperti tadi, kalau misalnya limitnya ada dan berhingga, maka kita katakan integralnya ini konvergen. Tapi kalau nggak ada atau tak hingga, kita katakan integralnya ini divergen. Kita langsung lihat aja contohnya. Oke, kita lihat ini integral 0 sampai 2 dari 1 dibagi akar 4 min x kuadrat. Nah, di sini kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 0, kita masih bisa hitung 1 per akar dari 4 kurangi 0 kuadrat. Ini kan 1 per akar 4 ya. Atau ini 1 per 2. Yang jadi masalah adalah pada saat x-nya sama dengan 2. Apa yang akan terjadi? Ini jadi akar dari 4 kurangi 2 kuadrat. Atau ini kan 1 per akar dari 4 kurangi 4. Oke, akar 0 kita masih bisa hitung ya. Akar 0 berapa? 0 tuh. Jadinya ini jadi 1 per 0. Nah, kalau kita coba gambarkan, pada saat kita buat x-nya semakin mendekati 2, ini tuh nilainya akan semakin akar dari 4 min x kuadratnya akan semakin kecil, semakin mendekati 0, berarti 1 per akar dari 4 min x kuadratnya akan menuju ke tak hingga. Dalam hal ini kita memang perlu memperkirakan dulu ini akan menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Perlu nggak ya? Mungkin nggak tahu. Kayaknya sih enggak juga ya, nggak terlalu perlu. Tapi ini untuk lebih mudah membayangkannya aja sih. Pada saat 0 nilainya min setengahnya di mana? Sini deh. Ini min setengah. Satunya di mana ya? Satunya di sini. Duanya di sini. Kalau kita punya 1 berapa? Jadi akar 3, akar 3-nya berapa ya? Pas akar 2 nilainya akar 2 juga ya, 1,4, 1,4. Di mana? Sini kali ya.
Terus, oh iya, jadi bentuknya semakin mendekati 2T semakin ke atas banget gitu. Ceritanya ini akar 2 dan akar 2. Benar nggak sih? Ada yang salah nggak? Bentar. Pas akar 2 itu setengah per akar 2 ya, jadi nggak kayak gini juga. Itu per akar 2. Pada saat akar 3 nanti jadi 1. Ya, pada dasarnya sih semakin mendekati 2 semakin naik gitu. Nah, jadi apa yang kita dapatkan, fungsi ini akan tak hingga akan mendekati tak hingga pada saat dia semakin mendekati nilai 2. Jadi kalau kita mau hitung integralnya, kita harus pakai limit. Limit apa? Limit 2-nya mana sih? Ini 2 ya. Limit T mendekati 2 dari sebelah kiri integral 0 sampai T 1 per akar dari 4 min X kuadrat dx. Hasilnya apa ya? Saya juga lupa. Kita coba lihat tabel integral ya, tabel integral terus slide yang keberapa coba. Ini ya. Kita cek. Mana? Ini. Nah, ini dia. 1 per akar A kuadrat min U kuadrat. Oh iya, inverse sinus. Ini tetap ada. T menuju 2 dari sebelah kiri. Inverse sinus dari X per 2. Ya, betul nggak? Ya. Dengan substitusikan batasnya 0 sampai T. Kita substitusikan, ini limit T menuju 2 dari sebelah kiri, inverse sinus dari T per 2 dikurangi inverse sinus 0. Substitusikan. Oh, kalau substitusikan nggak usah pakai limit lagi ya. Substitusikan jadi ini inverse sinus 2 per 2 kurangi inverse sinus 0. Sinus 0 itu sinus 0 menghasilkan 0 ya. Jadi inverse sinus 0 adalah 0. Terus kalau 2 per 2 T berapa? 1. Jadi inverse sinus 1. Inverse sinus 1. Sinus berapa ya hasilnya 1? Pi per 2 ya. Hasilnya adalah pi per 2. Itu. Ya. Kalau ada yang lupa berapakah inverse sinus ini boleh pakai kalkulatornya ya. Cuma hati-hati di setnya jangan derajat tapi pakai yang radian. Kalau biasanya sih di layar apa namanya? Di layar kalkulator saintifik ada yang kotak kecil huruf D gitu, kalau nggak ada yang tulisnya pakai DEG itu maksudnya degree ya. Jadi dalam satuan derajat untuk menghitung trigonometrinya diubah dulu ke dalam huruf R atau yang ada tulisannya rad itu untuk radian. Kenapa? Karena kalau radian itu kan dalam bilangan real, tapi kalau derajat itu ya ukuran tersendiri gitu. Kita bekerja di bilangan real di dalam kuliah kalkulus ini. Oke, kita coba lihat dulu contoh berikutnya. Kalau yang ini yang batas mana nih yang menyebabkan jadi nolnya? Menyebabkan jadi tak hingga atau negatif tak hingganya. Nah, ini saat kita coba, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, wah, apa yang terjadi? Ini 1 per akar pangkat 4 dari 0. 1 per 0, gitu ya. Tetap definisi sih, tapi kita coba pada saat X-nya 16, nilainya jadi apa? 1 per akar pangkat 4 dari 16. 16T
2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 4. Jadi setengah. Benar nggak? Ya, setengah. Jadi sepertinya di sini harus kita set pada saat T menuju 0, integral 0 sampai 16 dari 1 per X akar 4X dx. Kok 0 lagi? Ini udah diubah ya jadi T. Ini akan sama dengan limit T menuju 0, integral T sampai 16, ini T berarti X pangkat min 1 per 4 ya. Hasilnya jadi apa? Limit T menuju 0 dari min 1 per 4 tambah 1 3 per 4 dibagi 3 per 4, masukkan batasnya T sampai 16. Substitusikan dulu ya. Limit T menuju 0, 16 pangkat pengalinya jadi 4 per 3 gitu ya. 16 pangkat 3 per 4 dikurangi 4 per 3 T pangkat 3 per 4. Bisa ya. 16 itu kan tadi 2 pangkat 4, jadinya 2 pangkat 3, 4 per 3 kali 2 pangkat 3 kurangi 4 per 3. Sekarang substitusi aja langsung kali 0 pangkat 3 per 4. Kayak 0 pangkat 3 per 4 ya 0 ya. Yang ini nih jadi berapa? 8 kali 4, 32 per 3. Nah, jadi yang ini konvergen. Ini juga konvergen. Seperti itu. Pengerjaannya mirip ya. Yang mungkin kalau lihat ini sih agak repot. Oke, cek dulu di tabel integral, cocoknya yang mana. Ternyata ini yang inverse sinus ya. Kalau yang ini kayaknya bisa pakai aturan pangkat. Cukup sederhana, menghitung limitnya juga substitusi aja. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Belum ada, Ibu. Baik, kalau gitu kita lihat ya. Ini yang satu sisi saja yang apa namanya? Jadi kita lihat dia fungsinya itu bernilai tak hingganya di batas paling kirinya atau batas paling kanannya aja. Apa yang terjadi kalau kita punya fungsinya itu tak hingganya di tengah-tengah? Jadi di ujung-ujungnya tuh udah bagus gitu angkanya, taunya di tengah-tengahnya ada yang tak tentu. Misalnya tadi fungsi 1 per X kuadrat gitu. Kita hitungnya dari min 1 sampai 1. Oke, sekilas kayak yang normal ya. Kenapa? Karena kalau kita hitung pada saat X sama dengan min 1, 1 per X kuadratnya kan sama dengan 1. Gitu. Terus kalau kita hitung X sama dengan 1, ini 1 per X kuadratnya juga 1. Jadi ujung-ujungnya berhingga. Cuma apa yang terjadi di tengah-tengahnya nih, kalau X-nya sama dengan 0, baru ambiar gitu ya. 1 per 0 kuadrat jadinya. Kemudian kalau ini kita gambarkan juga kan gini ya fungsinya. Fungsi 1 per X kuadrat. Di saat mendekati 0, dua-duanya menuju ke tak hingga gitu, naik. Terus tak terbatas. Nah, oke, tapi yang perlu dicermati di sini adalah supaya bisa kita gunakan pengintegralan tak wajar ini, syaratnya cuma boleh di satu nilai aja nih dia tak hingganya. Dan yang pasti ini dulu F-nya ini harus kontinu pada selang A sampai B kecuali di satu nilai C. Seperti ini ya. Jadi pada saat kita punya fungsi 1 per X kuadrat, dia tuh kontinu kan di mana-mana mulus terus kurvanya kecuali
pada saat X-nya sama dengan 0, dia naik terus, gitu, tak hingga. Nah, terus ini tadi ya, bahwa limitnya pada saat di titik 0 itu, oh ternyata menjadi tak hingga. Mungkin aja sih nanti, misalnya kalau kita sekarang punya fungsi yang negatif 1/x², berarti kan di titik 0 nilainya menuju negatif tak hingga. Nah, jadi di tempat fungsinya mencapai nilai tak hingga, kita bisa potong di situ pengintegralannya. Kita pakai lagi sifat penjumlahan selang supaya apa? Supaya jadi satu sisi aja yang tak hingganya kayak tadi. Ya, ya seperti ini. Tapi kembali lagi dengan syarat nilai integral di kedua suku ini harus konvergen, baru nilai di keseluruhannya konvergen. Selain itu sih nggak bisa. Dan ini jangan maksa gitu ya, nggak boleh maksa bahwa ini nanti akan menjadi negatif 1/x, terus langsung substitusikan aja min 1 sampai 1. Pokoknya itu ini jadi min 1 dikurangi min 1, 0 gitu. Nggak gitu juga ya. Ini harus kita selesaikan dengan integral tak wajar. Kenapa? Karena ini di titik tengahnya ada yang menuju tak hingga. Kita coba aja ya hitung. Kita lihat apakah konvergen atau divergen. Oke, tadi kita coba akan hitung integral min 1 sampai 1 dari fungsinya 1/x² dx. Ya, karena pada saat x sama dengan 0, ini jadinya 1/0², 1/0. Nah, maka ini mesti dipecahnya tuh di situ min 1 sampai 0, 1/x² dx ditambah integral 0 sampai 1, 1/x² dx. Terus gimana? Terus kita kenakan limit. Boleh sama ya, karena titiknya sama. Limitnya menuju 0 dari integral min 1 sampai t 1/x² dx ditambah integral t. Limitnya 1 aja boleh aja lah. T sampai 1, 1/x² dx. Oke, ini menjadi limit. T menuju 0, 1/x² itu jadinya min 1/x, masukkan batasnya min 1 sampai t ditambah min 1/x juga, masukkan batasnya t sampai 1. Berapa kurung yang perlu? Limit t menuju 0, akan kita substitusikan min 1/t min 1, sebentar, min dari min 1/min 1. Itu kayaknya betul. Ditambah min 1/, kenapa jadi min 1? Betul ya. Maaf. Min 1/1 min 1/t. Tutupnya berapa? Satu lagi ya. Limit t menuju 0, min 1/t, min kali min 1, min 1 plus 1/t. Karena min kali lagi dengan plus. Apa yang terjadi? Oh, hasilnya ternyata kok min 2 ya? Yang salah. Apa ya yang salah? Bentar. Kenapa jadi negatif ya? Bentar, saya bingung dulu. Kayaknya ada kesalahan di dalam substitusi ini nggak ya? Ini kan min 1 sampai t, ininya min 1/x, karena integral dari 1/x² dx ini adalah integral
X pangkat min 2 dx sama dengan X pangkat min 1 dibagi min 1, gitu kan ya. Jadi ini min 1 per X. Substitusikan ini min 1 per T dikurangi min 1 per min 1. Betul kan ya? Terus yang ini min 1 per 1 dikurangi min 1 per T. Ini betul ya? Apa yang salah? Karena kan dia ada di atas sumbu X semua ya. Kenapa jadi negatif? Ada yang salah nggak sih? Rasanya enggak. Min 1 per T-nya tetap. Ini min kali min jadi tetap min. Plus kali min jadi min. Min kali min jadi plus. Kali plus lagi tetap plus. Apa yang salah ya? Ini kan jadi habis. Yang tersisa adalah min 2 limit. Dan min 2 ya, min 2. Apa yang salah? Apa ya? Ada yang bisa. Oke, saya coba pakai Maple ya. Bisa salah itu. Saya mau mengkonfirmasi jawabannya. Aku nggak buka ya. Oh, ini dia. Masih loading. Nah, hilang lagi. Oh, ini dia. Oke, saya pindahkan dulu ini di besar. Tiba-tiba udahan. Oke, sebentar. Min 1 sampai 1 dari apa tadi? 1 per X kuadrat dx. Kok tadi enggak? Apa yang salah dari jawaban kita ya? Oke, nanti saya cari tahu dulu ya. Nanti saya cari tahu lagi ini apa yang salahnya. Mungkin ada yang salah hitung, ada yang salah tanda positif negatifnya. Gitu. Anyway, kita coba lagi. Oh, sama ininya ya. Min 2 sampai 1 dari 1 per X kuadrat dx. Oke. Saya minta hitungin lagi. Min 2 sampai 1 dari 1 dibagi X kuadrat dx. Enggak juga. Kenapa? Karena oh iya. Apa yang oh iya? Ini nggak boleh saya buat kayak gini. Maksudnya gimana nggak boleh digabungin nih nilai limitnya. Tetap harus dituliskan 1 per 1 nilai limitnya. Ini harusnya nggak di
hapus deh. Ya ini saya geserkan lagi nanti. Hapus dulu, hapus dulu. Nah, ini harus tetap dituliskan T menuju 0. Ini juga limit, tambah limit T menuju 0. Pemaksaan ini ya, tanda kurungnya. Terus ini ditambah lim T menuju 0 dari ini. Ya, kalau ini sih jadinya limit dari min 1 per T kurang min 1 ditambah T menuju 0 dari min 1 ditambah 1 per T. Pada saat kita substitusikan ini, min 1 per T-nya kan, kalau T-nya 0 nanti ini menuju tak hingga. Kenapa? Karena kita bayangkan aja 1 dibagi 1/10 kan 10. Terus 1 dibagi 1/100, 100. 1 dibagi 1/1 itu jadi 1.000.000. 1 dibagi bilangan yang semakin mendekati 0 nanti nilainya malahan akan jadi semakin besar gitu. Jadi yang ini menuju negatif tak hingga, yang ini menuju apa? Menuju tak hingga. Tambah tak hingga. Nah, ini berarti divergen. Gitu. Nah, jadi jangan melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan tadi. Jangan digabungin ya nilai limitnya. Harus 1 per 1 dihitung suku-suku integralnya pakai limit seperti ini. Itu. Oke, jadi ini adalah harusnya. Ini juga pasti divergen ya. Kenapa? Karena tadi kita hitung dari min 1 sampai 1 aja udah divergen, apalagi min 2 sampai 1. Selangnya lebih besar gitu. Silahkan dijabarkan sendiri aja yang buat yang ini. Nggak terlalu beda, yang bedanya hanya di batas ininya aja. Kalau ini kan min 1, kalau tadi jadi min 2. Oke, mungkin sampai situ aja sih penjelasan hari ini. Ini ada berbagai contoh. Oh, yang tadi ini kita udah bahas ya, X dibagi 1 plus X kuadrat, dan langsung kita hitung dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk yang lainnya mungkin ya bisa dicoba-coba sendiri kalau mau. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Ya, tapi mungkin ini kalau mencari mencari anti turunannya aja sih, ini bisa jadi latihan yang cukup lumayan nih buat nanti menghadapi kuis dan UAS juga. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Nggak ada kali ya. Untuk kuisnya dikerjakan hari Sabtu nggak masalah. Ada kuliah nggak? Kuisnya akan saya buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Waktu pengerjaannya sih kayaknya 1 jam aja. 10 soal pilihan ganda. Gimana? Ibu izin masuk. Ya. Kebetulan di hari Sabtu itu kan saya ada kegiatan dialog prodi ya Bu ya, sebagai panitia juga. Bisa nggak ditoleransi buat pengerjaannya paling ya sampai agak malaman Bu, paling boleh nggak Bu? Agak malam tuh jam berapa? Ya jam 9 atau jam 10 lah paling Bu.
karena jam 9, jam 10. ya Oke. nggak apa-apa Bu. Apa sih jadi memang angkatan ini ya yang lagi jadi panitia? Iya Bu, angkatan saya. Dan juga di pagi harinya tuh ada kuliah tamu Bu. Oh, oke. Iya Bu. Enaknya gimana dong? Mendingan Jumat apa Sabtu? Atau Minggu aja sekalian? Sabtu juga nggak apa-apa sih Bu, paling waktunya ditambah aja lah Oh kayak gitu. gitu. Kalau Oke. boleh gitu Bu. Oke, tidak masalah. Ya udah, baik. Kalau gitu nanti pengerjaannya saya buka dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Saya geser. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau disampaikan terkait kuis, rencana kuis nanti? Ibu izin bertanya, Oke. untuk materinya dari pertemuan habis UTS. Ya, yang teknik pengintegralan. Jadi pertemuan 9, 10, 11. Yang Baik terkait, Ibu, terima kasih. jadi 3 materi kuis. pertemuan aja Ibu. Kenapa? 3 pertemuan. Ya, betul. 3 pertemuan itu aja. Terima kasih, Ibu. Mau sama yang pertemuan 8-nya juga. Tapi kayaknya repot ya pertemuan 8 teh. Teknik substitusi bentuk khususnya mungkin perlu waktu pengerjaannya agak lama. Saya nggak tega juga nih kalau buat kuis. Nah, itu harus lumayan effortnya ngebolak-balik fungsi trigonometri ke inverse trigonometri. Jadi ya kayaknya sih materinya dari pertemuan 9, 10, 11 aja. Mulai dari teknik substitusi, integral parsial, sama substitusi bentuk khusus. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Komentar? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi tambahan hari ini ada manfaatnya, meskipun ya nanti nggak akan masuk ke dalam ujian sih. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hatur nuhun Bu. wabarakatuh. Iya, Terima kasih, sama-sama. Ibu. Saya tutup ya.